Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah, ya. Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah. Sejauh apa hubungan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah yang terjadi pada tragedi Karbala 10 Muharram dengan akidah Ahlus Sunnah, pandangan ulama Ahlus Sunnah. Ini karena 10 Muharram, ya. Jadi kita ingin bawakan topik atau tajuknya Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah, ya. Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah. Sejauh apa hubungan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah yang terjadi pada tragedi Karbala 10 Muharram dengan akidah Ahlus Sunnah, pandangan ulama Ahlus Sunnah. Sebelum jauh-jauh hari kita bahas itu, kita bacakan hadis-hadis yang sahih dulu tentang Ahlul Bait, ya. Dalam Jami' Tirmidzi, Imam Tirmidzi murid terbaik Imam Bukhari, sehingga Bukhari pun ngambil beberapa hadis kepadanya. Apa kata Nabi SAW ketika Sayyidina Al-Hasan dan Husain sedang main-main? Kata beliau, hadhani sayyida syababil jannah. Ini hadis sahih. Dua pemuda ini, Hasan dan Husain, cucuku ini, adalah penghulu pemimpin pemuda-pemuda surga. Saya mau tanya, Pak, di surga ada orang tua nggak? Berarti semuanya pemuda? Tenang, Pak, yang sudah ubanan, yang sudah giginya rontok, nanti kita seumuran semua, Pak. Kita seumuran semua nanti. Cuma ini kena keduluan bapak lahir aja, gitu aja bedanya. Kalau tugas kan sama, liya'budun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kabar dari Nabi SAW, kabarnya sahih, bahwa pemimpin surga langsung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahas hadis ini bukan hadis Syiah. Kita ini Ahlus Sunnah. Tapi hadis yang sama juga dipakai oleh orang Syiah. Itu sebabnya saya sering sampaikan, seandainya saja orang-orang Syiah tidak menghujat sahabat-sahabat Nabi, maka perbedaan kita dan mereka sedikit sekali. Sedikit sekali. Yang di Iran hari ini itu Syiah namanya Ithna Asyariyah. Ithna 2, Asyariyah 12 imam. 12 imam itu bagi ahlu sunnah, imam sunnah. Tapi bagi mereka, imam Syiah. Paham maksudnya? Jadi 12 imam itu diperebutkan antara dua teolog ini, dua aliran akidah ini. Dan mereka memang zuriat dari nasab yang tahir, yang suci, nasab Sayyidina Al-Husain, ya. Sayyidina Al-Husain dan Hasan ini ada perbedaan. Husain ini adiknya. Husain itu Hasan kecil. Jadi Hasan, Husain. Husain bahasa Arab artinya orang yang tampan, dan dia lebih kecil dari Hasan. Husain tasghir Hasan, ya. Lahir dari rahim perempuan paling mulia di alam semesta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu menyimpan semua asrar Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada satu Syiah Ghulat, bukan Syiah 12 ini. Syiah Ghulat ini juga dianggap kafir oleh Syiah yang ada di Iran hari ini. Jadi Syiah yang di Iran hari ini itu sudah Syiah paling moderat, Pak. Karena sudah Syiah-Syiah yang kacau-kacau itu sudah rontok-rontok. Sisalah Syiah yang hari ini. Makanya mereka sama ulama Azhar ketemu, sama ulama Yaman sama ulama Suriah ketemu, berijtima, ya, berjumpa.
Ada sekelompok Syiah yang menggunakan, dan itu ada di riwayat mereka, tapi riwayatnya semuanya palsu, bahwa Sayyidah Fatimah menerima mushaf dari Nabi yang bukan mushaf Al-Quran. Kita langsung konfirmasi ke ulama-ulama Syiah itu, baik langsung ataupun tidak langsung, dari kitabnya ataupun bertanya, itu maksud riwayat ini apa? Kalian meyakini ada Quran selain Quran yang ada hari ini? Nah, yang paling menarik ada Sayyid Kamal Al-Haidari, itu ulama dari Najaf, Irak, tapi jadi ayatullah, jadi ulama marja yang lebih cerdas dari Ayatullah Khalil Khamenei yang hari ini. Ya, kalau keilmuan mungkin dia termasuk mujtahid dan mujaddid di kalangan Syiah, karena beliau tidak ada kebencian kepada Ahlus Sunnah, bahkan dia mengkritisi ajaran-ajaran utamanya Syiah. Makanya dia sudah dikafirkan sebagian Syiah, tapi juga nanggung mulu masuk Ahlus Sunnah. Apa penjelasan dia? Semua riwayat mengenai bahwa Sayyidah Fatimah mendapatkan mushaf selain mushaf Al-Quran, itu riwayatnya tidak seperti yang dibayangkan, karena ada di Al-Kulaini. Jadi mereka punya kitab seperti kita Sahih Bukhari, mereka punya Al-Kafi, ada Biharul Anwar, ada banyak lagi. Di salah satu riwayat yang dia kemudian sitir di situ, ternyata yang disebut mushaf di situ bukan mushaf Quran, tapi ada beberapa amanat-amanat Rasulullah tentang akhir zaman, yang kisahnya, penjelasannya sangat tebal, sangat panjang, lebih tebal dari Quran yang dikumpulkan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi isinya apa? Mushaf Fatimah itu bukan Quran, tapi lembaran tentang kejadian akhir zaman, mulai dari meninggal beliau sampai nanti Imam Mahdi. Siapa yang mati, siapa yang hidup, kejadian ini, kejadian itu, termasuk kematian tragis pada cucu beliau Sayyidina Al-Husain. Satu kali Sayyidina Muhammad SAW dalam hadis Imam Ahlus Sunnah, kitab Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari, punya kitab judulnya apa? Musnad. Musnad itu hadis yang diriwayatkan, dikompilasi, dikumpulkan berdasarkan nama sahabat. Abu Bakar, kumpulan hadis Abu Bakar. Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu punya kitab ini, itu tebal segini tebalnya. Jadi Bapak Ibu ini kalau mau cari hadis Abu Bakar apa aja, ntar tinggal lihat Musnad Abu Bakar. Umar apa aja, nanti Musnad, nanti sampai kepada Utsman, Ali, Hasan, Husain, nanti ketemu ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang belusukanlah jalan-jalan? Nabi ini kalau di konsep orang hari ini disebut time traveler ya, orang yang bisa nembus waktu, karena dia dekat dengan Sang Maha Waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi lagi terang-terangnya, lagi siang atau sore di saat hadis itu, tiba-tiba beliau terdiam, matanya berkaca-kaca, dan beliau mengatakan inni la ajid, kalau nggak salah begitu lafaznya, raihata dami, yakni Al-Husain ya. Aku mendapatkan, mencium bau segar darah Husain, safki dima Al-Husain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau mencium, beliau lagi di Madinah, tapi mencium bau darah Husain. Jadi dia diperjalankan dan beliau melihat siapa yang bunuh cucunya sendiri. Kalau ada orang ganggu cucu kita gimana Pak? Kita ganggu balik Pak. Betul gak? Apa kata Nabi? Al-Hasan al-Husain minni, atau Husain minni wa ana min Husain, atau Hasan minni wa ana min Husain min al-Hasan. Ini cucuku dari darah dagingku dan aku darinya. Itu bahasa Nabi
menjaga, mengakuisisi tentang siapa yang disebut cucunya ini. Ini hadis ahli sunnah semua. Saya nggak akan sebutkan dari riwayat-riwayat Syiah karena metode kita menentukan hadis sahih tidak sahih dengan Syiah ini masih ada perbedaan. Kenapa? Kalau sahih menurut Syiah, jika diriwayatkan dari Imam Ahlul Bait walaupun bukan dari Nabi tapi dari Imam 12, itu disebut dengan hadis sahih. Kalau di kita nggak masuk. Bagi kita, walaupun dari Sayyidina Ali, walaupun dari Hasan Hussein, jika riwayat kepada beliaunya tidak valid, informannya nggak valid, hadisnya batil. Dan itu banyak. Maka dengan semua ketakziman kita fisik, sahabat bertengkar, Pak. Ini pertengkaran pertama terhebat di kalangan orang-orang yang dijamin masuk surga. Pecahlah dua partai, partai Muhajirin, Ansar. Orang Ansar sudah pilih pemimpinnya, amirnya. Apa kata orang Ansar? Hei Muhajirin, kalian ini pendatang, kira-kira begitu. Kami pribumi, minna amir wa minkum amir. Kami punya pemimpin, kalian boleh pilih pemimpin sendiri. Abu Bakar belum datang, Abu Bakar masih di luar kota. Maka Sayyidina Nabi SAW tubuhnya masih dibiarkan dijaga, nunggu orang kepercayaan beliau yang seumuran yang menemani beliau di Gua Thur pulang. Karena hanya kata beliau yang nanti didengar. Pulang, beliau kemudian masuk ke tempat ke hujrah Nabi Muhammad SAW, yaitu hujrah Aisyah, dan mencium kening beliau. Nah, ini sunnah kalau ada orang meninggal, orang dekat kita, kita cium keningnya. Jangan takut, Pak. Yang ditakuti itu orang hidup. Mencium orang hidup baru kita takut. Mencium kening orang meninggal itu sunnah kalau itu masih orang dekat, ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat kabar bahwa para sahabat sudah bertengkar masalah politik. Baru saja belum meninggal, orang-orang dijamin masuk surga, urusan politik sudah begini. Jadi ini kelemahan kita. Kita sebutkan hari ini, Bapak Ibu. Kelemahan semua umat, termasuk umat Islam, bukan pada imannya, bukan pada ilmunya, bukan pada zikir tahajudnya, bukan pada dermawannya. Ini masjid bagus-bagus, tanda orang sini dermawan, karpetnya tebal terus, ya. Di mana sikap politik? Jadi kalau mau hancurkan satu negeri, termasuk negeri ini, kalau menghancurkan suatu agama, termasuk agama ini, hidupkan isu politik di situ. Lucu nggak, Pak? Negara UK itu demokrasinya murni atau masih ada kerajaan di situ? Masih ada kerajaan di situ. Lucu gak? Mereka jualan demokrasi kemana-mana, walaupun perdana menterinya dipilih secara demokratis. Maka kalau ada anak-anak muda hari ini mengejek Kesultanan Jogja, Solo, Banten, Cirebon, atau yang ada di Palembang, atau yang di Sumatera, atau yang di Pontianak, yang di Kutai, yang di Sulawesi, dimanapun, saya akan mentertawakan dia. Anda ini korban, nggak dijajah secara fisik, tapi dijajah secara ideologi politik. Yang paling lama nguasain Nusantara ini bukan Belanda sebenarnya. Nusantara ini kan luas, Pak, dari ujung Aceh termasuk Semenanjung Malaysia sampai ke Sulu. Itu yang bagi-bagi siapa? Yang bagi-bagi Inggris. Cuma karena Indonesia tidak dijajah Belanda, kita ini dieksploitasi oleh VOC. Dan tidak semua negeri. Yang 350 tahun cuma Batavia. Sampingnya Banten sudah tidak. Cirebonan sudah tidak. Kesultanan belakangan mereka baru menyerahkan. Karena
politik, dan Bapak baca semua kekacauan kesultanan di Nusantara, itu yang dimainkan bab politik, sehingga putra mahkota ngelawan rajanya, paman melawan, begitulah semua sama. Jadi kalau ada ngejek sistem monarki yang ada di negeri ini, dia korban. Ya, itu korban. Kita nggak pro juga monarki, Pak. Tapi itu bagian dari kearifan yang ada di negeri ini. Oh, di kita juga ada kok kerajaan-kerajaan. Itu kan sesuai dengan sejarah yang ada. Ya. Lalu yang betul-betul demokrasi mana, Pak? US. Pernahkah US punya presiden perempuan? Pernah nggak? Sampai hari ini mereka masih rasis sama orang kulit hitam dan orang Latin. Demokrasi apa? Mereka jualan toleransi, tapi mereka toleransi ya? Enggak. Ya, jadi mohon maaf. Al-Quran mengajarkan toleransi yang lebih kuat. Ya, dibacalah surat Al-Hujurat. Ya. Itu boleh disebut ummul muamalat. Jadi kalau orang tanya induk kaidah bermuamalah, berinteraksi kepada sesama makhluk di dalam Al-Quran, itu adanya di surat Al-Mu'amalat. Apa di surat? Ya, Al-Hujurat. Ya. Boleh juga disebut ummul muamalat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, barulah ditanam. Di mana ditanamnya? Beliau waktu hidup pernah mengatakan, al-anbiya dufinu haitsuma matu. Para nabi itu ditanam, dikuburkan di mana mereka berpulang. Maka di mana beliau berpulang, menghembuskan nafas terakhir? Di kamar Sayyidah Aisyah. Itu bolak-balik Sayyidah Fatimah masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Fatimah udah masuk, Aisyah keluar. Sayyidah Aisyah tahu diri, putri baginda punya rahasia sendiri, keluar dia. Tapi diintip, dilihat Sayyidah Fatimah nangis, habis nangis senyum, tapi nggak kedengaran suaranya. Keluar-keluar ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, apa gerangan yang kalian bicarakan? Hadis Sahih Bukhari ini. Lalu kata Sayyidah Fatimah, la ufsi sirra Rasulillah. Aku tidak akan bagikan sir Nabi sampai datang satu saat nanti. Nunggu Nabi berpulang dulu. Berpulang Sayyidina Muhammad SAW, barulah kemudian beberapa bulan Sayyidah Fatimah buka rahasia. Tahu nggak rahasianya, Pak? Ini Bapak Ibu ini kalau dikabarkan begini mustahil senyum, pasti teman nangis. Melihat orang tua kita nangis kan, Pak? Melihat orang tua kita sakarat kita nangis. Tapi berbisik Nabi Muhammad SAW, wahai Fatimah, ya, kenapa engkau nangis? Setelah aku berpulang, engkau yang pertama nyusul. Dikabarin gitu nangis, mas senang, Pak. Kalau kita nangis ya, kalau Sayyidah Fatimah senyum dia. Maka waktu ditanam Sayyidina Muhammad SAW dikubur, kalau kita ngubur tanahnya diinjak-injak gak? Supaya padat. Masih kebayang saya sendiri menginjak-injak tanah waktu menanam ayahanda saya. Itu Sayyidah Fatimah, karena perempuan kan gak boleh melakukan itu. Dia panggil ayahandanya yang sudah wafat, ya abata, ya abati, wahai ayahanda. Betapa teganya gitu perasaannya. Itu orang-orang nginjak engkau. Itu cuma dalam bahasa syair kesedihan. Bukan berarti mereka Sayyidah Fatimah sedang menyalahkan sahabat-sahabat. Ya abta, ini dalil kalau kita ziarah, kita menanam orang kuburan, kita boleh manggil dia, Pak. Itu enggak syirik, karena tidak ada kaitan dengan menyembah, tidak ada kaitan dengan meyakini ada saingan sekutu bagi Allah. Bapak nih datang ke orang tua yang sudah wafat, Pak,
Ananda datang, apa kabar di sana, terus mewek-mewek gitu ya. Nggak panggil, itu sunnah yang dilakukan oleh orang yang memegang rahasia Sayyidina Muhammad SAW. Siapa itu? Sayyidah Fatimah. Nangislah di situ. Ya, curhat di situ nggak apa-apa. Ziarah kepada yang dikenal lebih diutamakan kepada ziarah kepada yang tidak dikenal. Ziarah yang kita punya hubungan nasab dan sanad, ini dua. Hubungan nasab dan sanad. Orang kalau kita ziarah tapi nggak ada kaitan nasab dan sanad, itu efeknya kurang. Itu sebabnya ziarah ke orang tua lebih mengena daripada ziarah ke wali. Kenapa? Ziarah ke wali niatnya jalan-jalan. Oleh karena itu kami kalau buat paket ziarah Bapak Ibu, itu bukan paket bisnis, itu memang niatnya mengedukasi orang supaya mengenal si wali dan silsilah ilmu kita ke si wali. Kita belum lama ini ya, tahun lalu, 2 tahun lalu bikin rihlah silsilah zikir kepada ulama Uzbek. Di sana juga 9 bahkan 12. Itu beriringan, guru, murid sampai generasi ke-9. Hanya di dalam satu kota bernama Bukhara, kampung Imam Bukhari. Kita ziarah di situ sembari mengisahkan, menceritakan biografi beliau. Karena yang berziarah ini mengenal, ini silsilah zikir kami dari sini. Ini kakek ayahanda rohani kami. Karena kita kisahkan siapa mereka, siapapun yang berziarah mereka tersentuh, lebih mudah nangisnya. Barulah masuk hadis Nabi, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarahilah kubur, itu mengingatkan kepada kematian. Baru diajak zikir nangis. Nah, itu nikmatnya. Ya, semoga nih bulan-bulan Oktober atau November atau Desember nanti aman daerah Timur Tengah, kita mau buat ziarah Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rencana itu silsilah zikir jahar. Jadi kami dapat zikir jahar la ilaha illallah, itu jalurnya Baghdad. Kalau Uzbek mata dipejam, lidah dikunci, sebut nama Allah di dalam. Nah, itu dia. Tapi beberapa ulama mereka kayak Abdul Khaliq Al-Judwani juga zikirnya keras. Sampai di Imam Bahauddin Shah Naqsyaband zikirnya lembut. Dan zikir keras dan lembut tidak ada kaitannya dengan akidah. Ya, itu hanya persoalan fikih. Kembali ke sini. Jadi boleh kita berdialog, manggil. Misal teman meninggal nih, boleh, bro, tidak pulang duluan. Tapi belakangan jangan lupa Al-Fatihah. Loh, nyampe ke Al-Fatihah? Gimana nggak nyampe? Al-Fatihah itu doa tertinggi. Kenapa? Sayyidina Muhammad SAW mengatakan afdalud doa alhamdulillah. Doa tertinggi itu alhamdulillah. Di dalam hadis jika disebut alhamdulillah maknanya dua. Pertama puji syukur, yang kedua surat Al-Fatihah. Maka ketika orang berkirim doa dengan Al-Fatihah, itu doa paling tinggi. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu setelah meninggal Sayyidina Muhammad SAW serajat jasad, Sayyidina Abu Bakar datang ke orang Muhajirin Ansor yang sedang konflik. Kenapa sahabat bersitegang urusan politik? Karena Nabi tidak menaskan, tidak menunjuk penggantinya. Nah, ini perbedaan kita dengan Syiah. Akidah Ahlus Sunnah, baik secara riwayat ataupun bukan, tidak menemukan riwayat yang eksplisit tentang pengganti Nabi Muhammad SAW, dan tidak menemukan dalil yang eksplisit tentang sistem pemerintahan yang Nabi rekomendasikan. Begitu Nabi terbukanya. Kenapa? Nabi sangat paham sistem politik itu sistem duniawi dan itu berubah-ubah. Akhirnya dua kelompok Muhajirin Ansar
didatangi Sayyidina Abu Bakar, cukup dibacain satu hadis mereka langsung Islam. Kita dibacain satu hadis Islam nggak Pak? P3 sama PKB Islam nggak? Itu satu rumpun tuh, aswaja dua-duanya. PKB Partai Umat, PKB apa? PKS sama apa? Yang baru partai yang dari PKS tuh siapa? Gelora. Wah. Itu kan satu rahim itu. Partai apa lagi? Bayangkan satu imam, satu manhaj, satu wirid, bisa beda Pak. Urusan politik hancur. Semua negeri tanpa kecuali orang Islam dan negeri kita ini. Jadi saya ngaji bab konspirasi ke beberapa pakar-pakar, dokter-dokter, profesor ini. Mereka buka bocoran cara orang barat ngancurin Timur Tengah. Orang Islam itu doyannya ngaji, belajar. Jadi kalau bab belajar itu nyatu Sunni Syiah. Aliran apa aja, tarekat apa aja, bahkan Sunni Wahabi nyatu, Aswaja Wahabi nyatu Pak. Kalau bab ngaji. Makanya saya Yasin Al-Fadani, sanadnya di situ ada sanad Syiah, sanad Ahlus Sunnah, sanad Wahabi, sanad Ibnu Taimiyah, lengkap di situ. Mu'tazilah juga ada di situ. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu merapikan silsilah keilmuan umat Islam, tidak hanya Ahlus Sunnah. Jadi teman-teman kita Salafi itu kalau mau cari sanadnya kayak Syekh Yasin. Orang Syiah kalau mau nyambung sama imam mereka lewat Syekh Yasin. Itu orang kita Pak Al-Fadani Padang, tapi lahir Mekah, orang Saudi. Wajahnya ya kayak wajah-wajah siapa ya? Itu tuanku Sidi namanya. Kalau di Pariaman itu ada zuriat Nabi, itu depannya ada Sidi. Ya, tapi kulitnya enggak seperti Habib Betawi. Kulitnya agak gelap-gelap dikit, sawo mateng ya. Tinggal tepi pantai. Ngumpul semua di rumah beliau. Enggak ada lagi gejolak-gejolak. Tapi kalau mau hancurkan umat Islam, hidupkan isu-isu politik. Nih perhatiin, Libya hancur politik atau bukan? Sekarang mereka nyesel Pak. Saddam Hussein hancur Irak politik. Iran tahun 79 revolusi politik. Kan sistem di Iran ini nggak pernah ada sebelumnya. Bukan kerajaan Pak, Iran yang sekarang. Sekarang ada namanya Wilayatul Faqih. Jadi Ali Khamenei ini lebih tinggi dari presiden. Presidennya datang ke pelosok, mati Pak, naik pesawat mati. Begitu tidak amannya jadi presiden di Iran. Maka salah satu pemimpin ormas pergerakan yang ada di Palestina ketika datang ke Tehran dibom wajar, tidak aman. Presidennya meninggal kok, dibunuh mati, apalagi cuma ketua ormas. Maka mereka super ketat hari ini menjagain Ali Khamenei ini. Nah, di sana kalau orang sudah sampai level tertinggi, gelarnya Ayatullah. Di Sunni nggak ada Pak, kita di Ahlus Sunnah nggak ada. Di kita sangat natural sekali. Paling tinggi kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Auliya. Tapi itu bukan sistem, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal Nabi, pecah sahabat, dibacain hadis sama Abu Bakar, selesai. Itu Abu Bakar langsung dipilih. Inilah sistem pemilihan langsung dalam Islam. Kata Abu Bakar, jangan pilih aku, ada Umar yang lebih seger. Kata Umar, kalau ente masih hidup, ane belum boleh naik. Seakan-akan Umar nerima, tapi nanti setelah engkau. Karena Abu Bakar itu gurunya Umar.
Sayyidina Umar itu tidak hanya ngaji dengan Nabi Muhammad SAW, kalau dia nggak paham, Abu Bakar yang lurusin. Dan itu sering kejadian. Banyak hal-hal yang Sayyidina Umar tidak paham dan dia ingin protes, itu langsung dicolek Abu Bakar, selesai. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi boleh disebut mursyidnya Umar. Meninggal Abu Bakar, otomatis naik Umar. Karena dia dalam hadis dikatakan muhaddatsun, yang diajak dialog, diberi ilham oleh Allah. Hadis Sahih Bukhari. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada orang diajak dialog oleh Allah, Umarlah dia. Sayyidina Umar kemudian mengasaskan, menubuhkan, membentuk sistem formatur yang hari ini menjadi, kalau di kita mirip-mirip Dewan Perwakilan Rakyat. Kok Umar bisa mengerti begitu? Sayyidina Umar bolak-balik ke negeri Rum dan dia interaksi dan dia belajar yang dulu disebut Hellenism, pertukaran budaya dan politik. Jadi budaya orang di Yunani sampai ke negeri kita, yang di kita sampai di Yunani. Jadi waktu kita ini masih satu rumpun dengan jirannya, itu orang nikahan di sana, itu tarinya sama kayak tari-tari di Jawa, Pak. Lagu-lagunya sama, rendangnya sama. Wajar kalau mereka juga iniin ke ya hak ciptanya ya. Ya, cuma ada gak wajarnya juga. Allahumma sholli ala sayyidina. Pemilihan Abu Bakar langsung. Umar apa? Wasiat. Umar menciptakan sistem perwakilan. Suku perwakilannya maju. Meninggal Umar, suku-suku perwakilan ini ngumpul. Perwakilan itu disebut dalam bahasa kita, Dewan Perwakilan itu ahlul halli wal aqdi, yang memutuskan, yang membaiat. Jadi itu bukan sistem yang dibikin Rasulullah, yang dibuat baginda, tapi itu ijtihad Sayyidina Umar. Dan ini bukan sistem khilafah yang dimaksud. Ini hanyalah salah satu sistem dari khilafah. Udah berapa sistem? Meninggal Nabi, Abu Bakar dipilih langsung, Umar ditunjuk. Umar ke Utsman, perwakilan. Utsman ke Ali, lanjutan perwakilan dari Umar. Jadi dulu Dewan Perwakilan yang diciptakan Sayyidina Umar itu berkumpul waktu Sayyidina Utsman ditusuk, dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Utsman ini masih pegang cincin baginda. Ternyata jatuh di sumur. Katanya ketemu sama orang. Beliau buat cincin baru. Dikirimlah anak Abu Bakar Siddiq namanya Muhammad bin Abu Bakar jadi gubernur di Mesir. Berangkatlah Muhammad dengan panglima perang dia. Orang yang jago bersilat, orang yang jago main tombak, jago main panah, zaman itu udah keren sekali. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang bawa kuda. Dulu kan kalau pembawa kuda itu bawa bendera khusus, lalu kecepatan kudanya di atas rata-rata. Itu coba sampai mengejar kafilahnya Sayyidina Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq. Isi suratnya apa? Pembatalan pengangkatan Anda tidak jadi gubernur. Yang ngamuk bukan Muhammad bin Bakar, orang sekitarnya. Pulang orang sekitar Muhammad bin Bakar kepung dan ambil semua pasukan dia, mengepung rumah Utsman 40 hari 40 malam. Itu orang dijamin masuk surga, Pak. Sebagian. Hari ke-40 Sayyidina Utsman lagi baca Quran. Jadi Sayyidina Utsman tuh baca Quran, ditusuk. Ada yang mengatakan lagi sholat, ditusuk, dan itu ditusuknya udah begini Pak, diaduk-aduk di dalam. Itu darahnya sampai muncrat ke mushaf. Maka mushaf Sayyidina Utsman yang sisa, pas dicek masih ada darahnya di lembaran mushafnya. Mengerikan. Tragis urusan politik umat Islam ini. Ya. Ternyata semua urusan politik di negara mana juga tragis. Tapi lebih tragis ini.
Karena mereka pernah jumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Sayyidina Utsman. Kalau teori konspirasi, jika ada target mati, maka otaknya adalah yang paling diuntungkan. Yang paling diuntungkan secara politik dengan meninggalnya Utsman siapa? Yang diangkat setelahnya. Jadi teori konspirasi itu sudah main, Bapak Ibu. Sayyidina Utsman meninggal, naik Sayyidina Ali. Karena Talha Zubair mundur, malah ikut membaiat Ali. Tapi dia kemudian tidak ikut, malah pro Sayyidah Aisyah. Dibaiatlah Sayyidina Ali. Itu musim haji. Kayak kemarin musim haji. Orang sudah berangkat semua, gubernur-gubernur berangkat semua, kecil beberapa gubernur, Muawiyah dan gubernur yang ada di Irak tidak berangkat haji. Selebihnya berangkat haji. Itu gubernur yang diangkat Utsman kebingungan, khalifahnya meninggal. Sekarang khalifah yang baru. Maka mereka berkumpul, mereka bilang, yang bisa nandingin Ali ini cuma satu, yaitu Aisyah. Dan mereka dapat bocoran. Dulu di masa hidup baginda Rasulullah SAW pernah ada konflik antara Sayyidina Ali dan Aisyah. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah itu pernah digosipin selingkuh karena beliau ketinggalan di salah satu safar. Itu waktu itu belum wajib pakai hijab, masih gadis, bukan gadis ya, udah menikah tapi masih sangat muda. Tiba-tiba ada siapa namanya, Sofwan ya, dia juga telat, dia kayak orang traveler sendiri, melihat Sayyidah Aisyah sendiri. Jadi Sayyidah Aisyah ini kalungnya jatuh di kemah Rasulullah. Udah jalan, maka beliau keluar. Pas dicari-cari, mungkin sudah ketemu atau tidak, balik ke posisi kemah, sudah nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengira Sayyidah Aisyah masih di dalam kemah. Kemah itu Bapak Ibu adanya di mana? Di atas onta yang punuknya dua itu. Maka Sofwan kemudian jalan mengatakan, wahai ibunda, naiklah. Ternyata di Madinah sudah ramai. Semua orang turun, perempuan turun dari kemah yang ada di atas punuk onta. Yang tidak ada adalah onta Sayyidah Aisyah, nggak ada orangnya di dalam. Maka Abdullah bin Ubay, si pembuat berita, jadi dulu kalau ada TV, Abdullah bin Ubay TV, iya, channel YouTube bin Ubay, nggak pantas dia disebut Abdullah. Isinya apa? Podcast, nyebarin gosip, bikin berita gosip. Itu si bin Ubay ini. Anak dia Abdullah bin Ubay itu pun gak senang dengan perilaku bapaknya. Karena ciri-ciri orang munafik suka ngomongin orang. Ciri-ciri kiai munafik suka cari kesalahan kiai yang lain. Ciri-ciri politisi negara munafik juga sama. Depan lain, belakang lain, sama aja. Abdullah bin Ubay ini sholat 5 waktu kecuali 2, Isya dan subuh. Maka Nabi buat kaidah, perbedaan kalian dan munafik Isya dan subuh. Orang munafik tidak sanggup sholat Isya karena Nabi sholat Isyanya menjelang tengah malam. Kalau kita kan baru habis maghrib langsung Isya, itu sholat ya bocil-bocil sebenarnya Pak. Sunnahnya, jadi Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap mau sholat, dan yang kedua mengakhirkan Isya. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Mengakhirkan Isya sampai tengah malam. Jangan dikira mengakhirkan Isya itu bid'ah, itu sunnah Nabi yang tertinggalkan. Pendek cerita, Sayyidina Ali naik di Mekah, di kota haram. Para sahabat, para gubernur, karena mereka praktisi politik, ini terancam nih. Kalau posisi terancam, wajar mereka mengatur siasat.
Dicarilah Sayyidah Aisyah. Aisyah yang tadi mereka ceritakan nih loh, masalah Aisyah sama Ali. Aisyah dulu sewaktu diisukan, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, talikha, talak aja tuh perempuan, kan gadis lain banyak. Kalau ibu kedengeran ada orang ngomong gitu ke suaminya, ngomong gimana bu? Halo bu, suami ibu ya dapat gosip ibu ini selingkuh, ibu demi Allah tidak selingkuh. Terus kata bapak nih, talak aja dia Rasulullah. Ya, kan banyak perempuan lain yang mau ngomong, kau banyak, bukan si perempuan itu doang. Itu kabar sampai kepada Sayyidah Aisyah. Kira-kira kesel nggak bu sama yang nyuruh cerai itu? Kesel. Jadi kita ini kan bayangin sahabat ini makhluk-makhluk langit semua. Enggak, mereka itu manusia pak. Konflik-konflik sosial, konflik-konflik karena gesekan-gesekan itu terjadi seperti kita hari ini. Bedanya dulu mereka pakai kuda, sekarang pakai kuda Jepang. Ya, dulu kudanya merah, sekarang Ferrari. Dulu kudanya onta gitu, di atas sekarang Avanza gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berubah hanya budaya dan peradaban. Orangnya, karakternya sama. Ibu-ibu dulu begitu, sekarang begitu juga sama. Inilah konflik besar. Akhirnya Sayyidah Aisyah memutuskan, yaudah kita demo dulu, kita tuntut. Kenapa? Muncul isu kematian Utsman, mesti ada yang tanggung jawab. Kita tuntut Ali. Pulanglah mereka dari Mekah. Sampai di Madinah, itu Sayyidah Aisyah menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab tentang kematian Sayyidina Utsman. Karena tadi teori konspirasi itu. Kata Sayyidina Ali, ittahamuni wa ana bari'un min. Mereka menuduh aku pembunuh, otak pembunuh Sayyidina Utsman. Aku bukan. Kan itu saudara ipar itu. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, Utsman menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu sama-sama mantu Rasulullah SAW. Bedanya apa? Sayyidina Ali ahlul bait, Utsman bukan. Ini dalil paling kuat pak, boleh menikahi syarifah dengan bukan syarif. Jadi saya dalam bab ini nggak ada urusan dengan nasab. Saya percaya ada nasab karena saya juga neliti nasab dengan ala kadar kita. Tapi dalam fikih nasab itu beda. Bedakan isbat nasab dengan fikih nasab. Bagi kami boleh syarifah nikah dengan orang alim, karena tidak ada dalil bahwa satu orang berdarah zuriat lebih mulia dari 70 orang alim. Enggak, itu enggak ada riwayat. Itu bukan hadis Nabi. Ya, itu bukan hadis Nabi. Kita mencintai Ahlul Bait, Ba'alawika, Hasanika, Azamatkah, kita cinta mereka semua walaupun mereka lagi berebut nasab hari ini. Kita enggak ada urusan dengan perebutan mereka. Ya. Kita cinta dengan semua orang yang berdarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung? Bisa nyambung? Ya, ini materi kuliah saya ini, Pak. Saya ringkas di sini. 12 pertemuan kita ringkas di sini beberapa menit lah ya. Setelah itu terjadilah ya kebuntuan. Ali menolak dituduh, kelompok Sayyidah Aisyah ngotot. Ketika Ali dibaiat, tim perwakilan, dewan perwakilan itu ada Thalha dan Zubair. Tapi Thalha Zubair mereka juga yang pertama datang bahwa berita bahwa Ali sudah dibaiat. Makanya kemudian dibuat kelompok menuntut Ali. Thalha Zubair juga orang yang baiat. Jadi itu hanya perbedaan beberapa hari. Thalha Zubair yang tadi membayar Ali kemudian menuntut Ali. Thalha Zubair Bapak Ibu dijamin masuk surga. Salah satu sahabat, 10 sahabat dijamin masuk surga. Coba bayangkan, Sayyidina Ali dijamin surga, Thalha Zubair, mereka politiknya beda. Berarti perbedaan politik gak ada urusannya dengan kapling surga. Terus kenapa orang kemarin mengatakan ini partai Allah, ini bukan partai Allah? Dia tanggung jawab nanti yang ngomong begitu. Udah tua juga kan,
Ya. Jangan sampai pemikiran dia su'ul khotimah. Kita nggak bilang umur dia su'ul khotimah, pemikiran su'ul khotimah, sembarangan. Ya. Sekarang bikin partai juga nggak hidup amat partainya, karena menjual nama Allah untuk kepentingan duniawi sesaat. Bayangkan jual nama partai Allah hanya untuk kepentingan 5 tahun, coba. Saya tidak ridho itu. Maka siapapun politisi pakai ayat berhadapan sama kita. Anda sedang musuhan dengan aktivis ulama, santri-santri, kiai-kiai, dan muallim-muallim. Ya. Alhamdulillah MUI sudah mulai fatwa dulu kan, haram menggunakan ayat dan hadis untuk kepentingan kampanye. Alhamdulillah, kita bersyukur. Karena buntu sudah sore. Kira-kira kalau sekarang jam 5, udah mulai gelap, setengah 6. Salah satu dari Thalha Zubair dibunuh. Jadi ternyata ada yang bukan kelompok Ali, yang bukan kelompok Aisyah, itu bikin keributan. Kita sebut provokator. Sahabat ini ditusuk. Sayyidina Ali bilang, itu bukan tentaraku. Kata orang-orang Aisyah, kalau bukan tentaramu siapa lagi? Udah langsung pecah perang. Makanya bapak kasih tahu kepada anaknya yang suka demo, jam 5 pulang, karena itu masa tanduk syaitan. Nabi sendiri sebut itu masa tanduk syaitan. Boleh demo, silakan, tapi jam 5 pulang, karena itu syaitan, itu masa provokator. Syaitannya sudah bertubuh manusia, Pak. Pakai mobil ambulan kadang, ya, masuk ke dalam ternyata isi batu, bom molotov. Oh, itu sering kejadian. Jadi syaitan yang mengalir dalam darah manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pecahlah perang, matahari terbenam. Ini sahabat dijamin surga, ini sahabat dijamin masuk surga. Orang dijamin masuk surga, urusan politik tidak ada jaminan. Nanti mereka bingung tuh kalau ada masuk surga, lu kan yang gua bunuh, lu kan pembunuh, kok masuk surga? Bisa bingung tuh bandar tuh. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali ini kan setelah meninggal Hamzah, sirnya Hamzah kan ada di Sayyidina Ali. Hamzah ini kan Asadullah, Saifullah, singanya Allah, panglima perangnya Rasulullah SAW, itu beliau. Khalid bin Walid kan sudah meninggal. Maka strategi perang pasti menang Sayyidina Ali. Segawat apapun, sependek apapun waktunya, dia bisa memutuskan dengan cepat. Disitulah muncul hadis yang dicurigai, hadis politis, tapi ada di Sahih Bukhari. Ini masalahnya. La yufliha qaumun tawalla amrahum imra'ah. Ini dari siapa? Abu Bakrah kalau salah ya. Tidak akan sukses satu kaum jika dipimpin perempuan. Hadis ini nggak pernah muncul 30 tahun. Sekitar itu. Lebih kurang 20-30 tahun nggak pernah ada orang baca hadis ini. Giliran terjadi perang, pemimpinnya perempuan bernama Sayyidah Aisyah, satu lagi Sayyidina Ali. Ada orangnya yang pro Sayyidina Ali atau dia golput. Dibacain hadis ini. Dan itu membingungkan. Hadis yang nggak pernah muncul zaman itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah musim politik muncul, orang akan bawa dalil-dalil agama. Ya, saya tidak menuduh hadis ini dhaif. Ini hadis disahihkan Bukhari. Tapi kemunculannya mencurigakan. Hadisnya tidak masalah. Maka sekarang ini dijadikan dalil untuk apa? Menolak kepemimpinan perempuan. Saya mau tanya, ini sahabat Abu Bakrah atau Ibn Abi Bakrah dan Aisyah, mana yang lebih alim? Mana yang lebih alim? Aisyah. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup bahwa itu boleh. Di Quran, adakah ratu perempuan dan tidak disuruh turun?
Tapi yang dibenerin cuma dia salah, dia nyembah matahari. Ketika dia sudah menyembah Allah, kekuasaan dia tidak diturunkan. Siapa dia? Ratu Bilqis. Jadi kalau ada hadis menyebutkan perempuan tidak akan pernah sukses jika dia jadi raja, pemimpin, ketemu dengan kisah Sayyidah Bilqis, kira-kira mana yang dipakai? Bilqis. Dan yang ketiga ini paling penting, hadis ini pengkhabaran atau perintah? Tidak akan beruntung sukses satu kaum dipimpin perempuan. Ini khabar atau perintah? Nabi melarang perempuan atau hanya mengkhabarkan? Nah, ini secara umum. Sekarang kita cek asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Ternyata kalimat ini muncul. Jadi setelah dicek ini benar-benar hadis. Tapi kenapa munculnya di musim perang Aisyah dan Ali? Kemunculan di zaman itu perlu dikritisi. Tapi hadisnya memang ada, iya. Hadisnya kapan muncul? Di saat kekuasaan Persia. Jadi rajanya meninggal. Rajanya ini tragis juga, Pak. Dia ngeracuni keluarganya sendiri. Apa dia bunuh keluarganya sendiri? Matilah pamannya, matilah saudaranya, matilah bapaknya, sisa dia. Sisa ada pas pamannya. Ngeracunin dia. Tapi racun ini bekerja 3 bulan. Setelah 3 bulan mati, dia tidak punya pengganti. Saudaranya udah mati, pamannya udah mati. Dia juga yang bunuh. Yang masih hidup siapa? Putrinya masih kecil. Apa kata Nabi? Tidak akan sukses, berjaya negeri kaum dipimpin oleh seorang perempuan. Perempuan itu maksudnya si putri kecil itu. Ini asbabul wurudnya. Jadi kita tidak mengingkari hadis itu sahih. Cuma kita mengkritisi kenapa hadisnya dibacain waktu konflik Aisyah Ali. Kita harus kritis Pak baca hadis. Karena hadis bukan kalam Allah. Hadis ini kalam yang dinisbatkan ke Nabi dan perlu dikritisi validitasnya, sahih atau tidak sahih. Indonesia pernah ada presiden perempuan? Ada. Kesultanan Aceh ada Sultanah Sofiyah. Itu muftinya orang 20 tahun di Mekah, Madinah. Namanya Syekh Abdurrauf Al-Fansuri As-Sinkili. La yara ba'san bi imaratil mar'ah. Beliau Abdurrauf Sinkili tidak mempersoalkan ada sultanah, raja, ratu perempuan. Tidak masalah sama dia. Jadi seandainya nih keraton Solo atau Jogja turun ke perempuan nggak ada masalah sebenarnya. Ya cuma mungkin ada sistem monarki yang kita bukan wilayah kita ya. Nah ini bagian terakhir. Ini bagian terakhir ya. Gak tahu ini panjang apa enggak Pak. Ini hadiah 10 Muharram hari Asyura ya. 12 pertemuan, 16 pertemuan saya ringkas menjadi satu pertemuan saja. Ini materi penting dalam kajian teologi dan kaitannya dengan sistem politik. Sayyidina Ali mengalahkan Sayyidah Aisyah. Lalu di riwayat yang di Ahlus Sunnah pakai, Sayyidah Aisyah dijaga oleh Sayyidina Ali, disuruh balik ke, kan dulu nggak ada cadar, adanya tabir. Bagaimana mungkin panglima perang memimpin perang di balik tabir? Itu pasti kalah. Pasti kalah. Sayyidina Ali matanya melek. Maka dihantarkan baik-baik, dikawal baik-baik Ibunda Aisyah pulang ke rumahnya oleh Sayyidina Ali. Jadi tentara-tentara Sayyidina Ali nganterin. Lalu Sayyidina Ali naik. Karena Madinah sudah pernah rusuh, beliau menghormati Sayyidah Aisyah. Beliau istikharah, dapat ilham, pindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, Irak. Maka pindahlah Sayyidina Ali memindahkan ibu kota. Jadi tidak hanya Jokowi yang pindahin ibu kota Pak. Sayyidina Ali. Itu beratnya bukan main. Kenapa? Kosnya tinggi. Pindah ke Kufah. Di mana ada ibu kota, maka di situ berita seliuran.
berita palsu, hoax, itu seluruh. Maka Kufah menjadi kota metropolitan plus jadi kota hoax, jadi kota politik, kota ilmu, lengkap semua di situ. Tapi itu salah satu kota suci. Kenapa? Itu tempat tinggal Sayyidina Ali. Sucinya karena ada Sayyidina Ali berdarah suci. Tapi bukan suci seperti Madinah ya. Ini suci karena ada keberkahan sahabat Nabi, mantu Nabi ada di situ. Kita ada kiai aja, ini silsi apa, Wali Songo aja kita betul-betul hormati Pak. Gimana kalau itu tempat tinggal sahabat Nabi dan dia adalah kakek semua wali-wali yang ada di alam semesta. Itu semua zuriat yang ada hari ini, wali-wali Songo itu kan zuriat beliau semua itu. Ya, kalau dicek pasti ada zuriat beliau semua itu. Jika ke cucunya kita takzim, apalagi kepada kakeknya. Ini bukan urusan Syiah nggak Syiah, ini masalah adab. Sayyidina Ali memerintah dari Kufah. PR pertama dia apa? Ganti gubernur. Diganti semua gubernur, ada gubernur nggak mau turun. Gubernur dari negeri Syam. Maka Syam itu tempat konflik sampai hari ini. Dari dulu. Nggak nyampe 1 abad konflik itu sekian kali Pak. Jadi saya baca kitab Bidayah wa Nihayah Karim Ibnu Katsir, Masya Allah, per 100 tahun konfliknya hancur-hancuran. Bapak lihat tahun 2000 video tentang kota Damaskus dengan tahun 2012 kacau. 2000 indah, itu negeri salah satu negeri terindah di dunia. Orang yang paling lembut di alam semesta. Cewek-ceweknya cantik-cantik, laki-lakinya tampan-tampan. Kulitnya Masya Allah murni. Karena itu negeri Syam. Syam itu anak Nabi Nuh. Jaraknya ke Rasul, ke Nabi Adam dekat sekali. Itu Muawiyah. Muawiyah ini siapa sih? Ya, gubernur yang diangkat. Utsman tidak mau turun. Kenapa? Bagi Muawiyah perang Aisyah Ali belum selesai. Bagi dia apa? Tangan Ali, tangan berdarah dingin. Oh, konflik sahabat ini. Kata Muawiyah, masa aku dipimpin oleh orang yang otaknya membunuh Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman ini keluarga suku dia, satu klan dengan Muawiyah. Sembari dia mencari tahu siapa pembunuhnya, yang tertuduh masih Ali. Maka Sayyidina Utsman tidak menerima kekhilafahan Sayyidina Ali. Ya mau? Sayyidina Ali dapat hadis, idza bu'al imamani falyuqatil awwal al-akhir. Jika dibaiat 2 imam, ternyata Muawiyah ngangkat dirinya jadi pemimpin juga. Yang pertama dibaiat boleh menyerang yang kedua. Maka Sayyidina Ali bawa pasukan ribuan untuk menyerang Muawiyah. Dulu itu kalau perang ada tempat perang Pak, nggak asal-asal perang. Ini kalau Israel tuh ngancurin Gaza itu gila itu. Walaupun ada juga kesalahan di kita yang menyerang mereka duluan, tapi kan mereka sudah duluan ngancurin kita, ganggu negeri kita. Itu berlebihan. Tidak boleh nyerang wilayah-wilayah tempat penduduk, ramai penduduk. Jadi dari dulu hukum perang itu kalau mau perang di mana? Ada tempatnya. Dan dulu antara Damaskus dan Kufah, antara Syam dan Irak ada satu wilayah namanya Siffin. Enggak jauh dari Eufrat ya. Kumpul di bagian timur ada tentara Ali, di bagian barat ada tentara Muawiyah. Tapi kalau orang lawan Ali menang atau kalah? Pasti kalah. Pasti kalah. Muawiyah kenapa berani? Dia siapa? Ini belum terjawab. Dalam satu riwayat Imam Bukhari, ada seorang istri Nabi, anak Abu Sufyan. Nah, Nabi ini kan menikah, ini ada yang menikah politis juga. Untuk menaklukkan Mekah, dan Mekah ini aman tanpa perlu perang. Maka Nabi kalamkan, siapa yang ingin selamat masuk Al-Bait Al-Haram atau masuk ke rumah tetua kalian? Abu Sufyan. Abu Sufyan punya putri, ini masih paman Rasul, namanya
Ummu Habibah atau Ummu Hubabah. Connect? Nyambung? Masih bisa ngikutin? Itu punya saudara namanya Muawiyah. Berarti Muawiyah ini siapa Nabi? Siapanya Nabi? Ipar Sayyidina Muhammad SAW. Jadi konflik sahabat itu konflik keluarga besar Sayyidina Muhammad SAW. Aisyah sama Ali. Aisyah istri Nabi, Ali sepupu dan mantu Nabi. Repot nggak Pak? Jadi kita mau ngerti si ini masih orang pentingnya Nabi, ngerti si ini orang pentingnya Nabi Muhammad SAW. Begitu guru-guru saya, imam-imam kita Ahlus Sunnah mengisahkan tentang bab ini, maka kita nggak sembarangan bicara politik, nggak kayak 2016, 2019 di Indonesia. Cuma beda pilihan doang udah gak disolatin. Ngeri Indonesia ini, gampang dibakar sama politik. Untungnya Allah rahmati. Kalau enggak udah krisruh kita dari kemarin, Pak. Udah gak bisa duduk ngaji begini kita. Berarti Muawiyah siapa? Ipar Sayyidina Muhammad SAW. Maka Ummu Habibah dia doa, ya Allah, terima kasih yang telah menjadikan aku istri Rasulullah, dan terima kasih keduanya apa? Yang telah menjadikan aku saudaranya Muawiyah. Bersyukur dia dua bab itu. Artinya istri Rasulullah bernama Ummu Habibah ini sangat aman dengan dia. Makanya saya hati-hati benar bicara Muawiyah. Terjadilah perang Siffin, pasti kalah. Tapi Muawiyah ini sudah belajar bab perang yang tidak dipelajari orang Arab. Pakai simbol, gunakan simbol, dan segala macam. Sayyidina Ali ini 6 Hijriah tidak berani menghapus nama Rasulullah di lembaran perjanjian Hudaybiyah. Kata Nabi, ya Ali, hapus Rasulullah, cukup tulis Muhammad Abdullah. Sayyidina Ali gak sanggup, wahai Rasulullah. Begitu takzimnya Sayyidina Ali kepada simbol-simbol. Muawiyah tahu, karena waktu itu ayahnya dan dia itu yang berhadap-hadapan dengan Rasulullah, lawannya Ali. Jadi dia ingat, wah ini kelemahan Ali nih. Mushaf dinaikin ke tombak, dinaikin ke atas pakai bendera putih. Ajakan diplomasi. Sayyidina Ali dikasih bendera putih nggak mau dia. Kalau pakai Quran di situ ada nama Allah, nama Rasulullah, langsung dia berhenti. Kata Sayyidina Ali, stop, perperangan stop. Padahal sedikit lagi Muawiyah tumbang. Ketika Sayyidina Ali berhenti, para sahabat sebagian, bukan sahabat, tentara Ali itu pecah Pak, protes. Loh ini nggak bisa ini, Ali ini salah ini. Yang satu lagi, kita ikuti panglima besar kita. Mulai bibit perpecahan muncul di internal Ali. Tiba-tiba Muawiyah kirim diplomasi, Ali pun kirim diplomasi. Diplomatnya sahabat Pak. Ini Ibnul As, Abdullah bin Abdul As, yang ini Abu Musa al-Asy'ari. Yang ini sudah interaksi dengan budaya Mesir, pernah jadi gubernur Mesir, sudah tahu budaya Romawi, sudah belajar politik Yunani. Abu Musa al-Asy'ari gubernur di Irak, di Basrah, kota santri, tidak banyak interaksi dengan dunia manapun. Apa kata Ibnu As? Udahlah, kita ini sama-sama muslim, sama sahabat Nabi, kita beresin aja ya. Oke, kata Abu Musa. Gimana cara beresinnya? Udah turunin tuh sahabat ente Ali, turunin. Kata Abu Musa, iya juga ya, capek kita, ini saudara. Ya udah, salaman mereka. Ya sudah ya, kita turunin Sayyidina Ali. Kata kata Ibnul As, ya udah, kita terima penurunan Ali. Habis itu tangannya dilepas. Abu Musa berharap turun juga Muawiyah, tapi Ibnul As tidak ngomong begitu Pak. Udah selesai, udah pergi, udah nyampe. Itu kayak orang kena ain, apa istilahnya? Kena sirup, apa istilah orang itu? Udah nyampe, udah bisa. Baru ingat Abu Musa,
Tapi itu hanya cara Allah untuk menjaga dua sahabat ini. Secara politik begitu Pak ceritanya. Secara politik kayaknya Ibnu As jahat. Enggak, itu sah. Itu metode diplomasi untuk menurunkan kekhalifahan. Di masa transisi naik Hasan. Sayyidina Hasan ini dia nunggu masa yang tepat penyerahan kepada Muawiyah. Muawiyah faham ada seorang sahabat yang ulama bertugas lama di Persia, bertugas lama di Afghanistan, diminta menghadap. Dia nggak pro Ali, nggak pro Muawiyah. Ini orang non blok. Apa kata Muawiyah? Tolong bro, beresin urusan ini. Ente ini kan dipercaya sama Hasan, karena Hasan tahu kamu tidak pro aku, tidak pro Ali. Datanglah ke Sayyidina Hasan. Ali sudah meninggal Pak ya. Ini kita pendek ceritanya. Ali sudah meninggal. Kita nggak ceritakan tanggalnya. Tanggal kira-kira tahun 37. Sayyidina Al-Hasan menerima orang yang sangat zuhud, orang gubernur tapi zuhud. Kata dia, oke, berarti ini saatnya aku menyerahkan transisi kepada khilafah Muawiyah. Diserahin. Maka Hasan ikut membaiat Muawiyah. Husain diam. Pendek cerita, Muawiyah sakit, dia lagi kirim tentara ke Konstantin, nggak jadi, balik lagi, dia meninggal. Dia sudah angkat putra mahkota bernama Yazid. Itu tidak pernah ada di sistem kita. Coba Pak, udah berapa sistem? Ini sahabat dijamin masuk surga semua nih. 1 boleh langsung, 2 ditunjuk, 3 perwakilan, 4 perwakilan lagi. Yang ke-5 perang dulu, Aisyah dan Ali. Yang ke-6 diplomasi. Ini yang ke-7, putra mahkota. Inilah awal monarki dalam Islam. Maka khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah sampai Turki Utsmani bukan khilafah. Itu monarki bernama khilafah. Paham ya? Terakhir disebutkan di situ, meninggallah Muawiyah, diangkat Yazid. Datang orang ke Sayyidina Al-Hasan. Hasan, ini enggak benar. Dalam Islam kan tidak ada putra mahkota. Itu sistem monarki dari luar. Engkaulah yang naik. Kan engkau dulu yang mengasih, yang bertanggung jawab memberikan kekhilafahan Ali kepada Muawiyah. Kata Hasan, ukhruj min baiti, keluar dari rumahku, jangan adu domba aku. Dia keluar, malam besok dia pergi ke rumah Husain. Ternyata Hasan sudah ada di belakangnya. Itu orang lari terbirit-birit. Sayyidina Husain sudah dengar ajakannya. Sayyidina Husain sempat emosi. Iya juga ya. Emosi dia disalahfahami Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Dikira Husain punya ambisi politik. Bukan. Bukan itu Pak. Tapi Husain prihatin dengan sikap yang ada pada Yazid. Yazid itu yashrabul khamr, peminum tua, suka main perempuan. Ya, la yusalli, enggak salat. Kecuali suka-suka dia. Begitu di riwayat musuh politiknya Pak. Kalau di riwayat yang pro dia, ya dia sholat, dia nggak minum khamar. Lalu Sayyidina Hasan melihat, oh ini tidak aman kita di Madinah. Kita harus pindah ke Mekah. Kalau di Mekah ada isu politik, kita nggak diganggu. Jadi di Mekah itu dulu kayak Singapura Pak. Tapi bukan sama ya. Orang kalau ke sana nggak bisa disentuh politiknya. Darahnya aman, rekeningnya aman. Kalau dulu darah, pindahlah ke Mekah. Pindah ke Mekah, Sayyidina Hasan tak lama kemudian meninggal. Datang lagi orang ke Sayyidina Husain. Sayyidina Husain gak tahan. Itu yang datang orang yang dulu ngaku pro Ali di Kufah, ibu kota di zaman Ali. Maka Sayyidina Husain berangkat bawa semua ahlu baitnya. Namanya raja, ada intelnya dan ada intil-intilannya.
Ternyata itu ada intelnya. Sampai di satu padang namanya Karbala, itu rombongan Sayyidina Husain yang dijanjikan sudah ada yang membaiat dia di Kufah, dibabat habis oleh panglima, saya nggak boleh sebut Ubaidullah, Ubaid bin Ziyad. Ubaid bin Ziyad ini jangankan Husain, gubernur sebelumnya dibunuhnya di Mekah. Bunuh orang di kota haram nggak boleh, sama dia boleh. Mungkin ini orang ganas. Ubaid bin Ziyad ini, kalau di ini kan namanya Ubaidullah bin Ziyad. Ini alasan salah satu kiai kita kan, nggak mungkin nasab Alawi ini namanya Ubaidullah karena itu pembunuh Husain. Itu tidak tepat dijadikan teori, ya, itu bukan teori. Ubaidullah atau Ubaid bin Ziyad ini dia punya tentara khusus menyergap Sayyidina Husain dan keluarganya, itu mati dipenggal, kepalanya ditanam di mana, tubuhnya ditanam di mana. Konon yang sekarang di Mesir itu kepalanya, Pak. Maka di Mesir ada makam Husain. Di Karbala berserakan itu darah. Darah berserakan. Darah beliau, darah istrinya banyak, Pak. Anak-anaknya. Terus satu yang selamat namanya Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain. Itu satu-satunya selamat. Saya nggak tahu dia kok bisa selamat. Apa dia nggak ikut? Bagaimana? Itu mengerikan itu. Bayangkan pembantaian 1.000-an orang. Makanya itu Karbala disebut Karb wa Bala. Karb itu kerumitan, kesusahan, bala bencana, padang bencana. Bapak bisa bayangkan, keluarga kita disembelih orang, kepalanya bisa sama badannya, darah berserakan di mana-mana. Kira-kira kalau ada kakek tahu cucunya dibunuh gitu, sedih gak? Yang paling sedih Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kesedihan meninggal Husain itu bukan masalah Syiah dan Sunni. Itu masalah Bapak punya sisi kemanusiaan atau tidak. Itu bukan masalah teologi. Itu masalah apa? Humanity. Namun cara memperingatinya baru masuk kepada budaya dan akidah. Maka 10 Muharram ini ada orang tabut di Pariaman sama Bengkulu di India, itu aliran Syiah. Tapi di Indonesia hanya jadi budaya, Syiahnya sudah hilang, pelakunya Ahlus Sunnah. Oh ya tabut, oh ya Husain, ya Husain, ya Husain, gitu mereka. Makanya orang-orang Syiah, mereka kalau sholat ingin mengambil berkah dari tanah Karbala. Ya, saya dapat hadiah tuh ya, tanah yang udah dikeraskan, setelah lihat itu diyakini ada darah Sayyidina Husain di pasir-pasir Karbala itu. Nah, nanti kita kalau ziarah ke sana, kita juga akan ziarah ke tempat Sayyidina Husain. Bukan karena kita Syiah, tapi karena kita cinta Ahlul Bait, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itulah cerita, bukan cerita Pak, kisah berikut dengan sistem-sistem pemerintahan yang muncul di kalangan umat Islam. Jika disimpulkan dua dalam bab akidah, tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam mencintai Ahlul Bait. Yang berbeda hanya sikapnya, ya. Maka jangan malu menceritakan Sayyidina Ali, jangan gengsi menceritakan Fatimah, jangan takut mencintai Hasan Husain. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab yang satu ini saya tutup dengan hadis Muslim, hadis Imam Ahlus Sunnah. Kata Nabi, "Uhadzirukumullah fi ahli baiti." Ya, 3 kali Nabi berkalam, aku warning kalian, aku peringatkan kalian tentang ahlu baitku. Ya. Di hadis kalimat sebelumnya beliau mengatakan, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kamu 2 hal, kitab Allah wa ahli baiti, dan ahlu baitku. Hadis sahihnya begitu Pak. Hadis yang hasannya kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Oleh karena itu jika digabung
ahli hadis, ahli ilmu, itu ahlu bait Nabi secara nur. Para habaib, para asyraf, syarif dan sayyid ahlu bait Nabi secara nasab. Jadi ulama itu ahlu bait Nabi secara apa? Nur keilmuan. Dan bab yang kedua, bab politik. Ya, apa bab politik? Tidak ada, ini perhatikan, ini penting sekali. Tidak ada sistem khusus terbatas tertentu yang pernah dikalamkan Nabi tentang pemerintahan Islam. Oleh karenanya pemerintahan Islam sistem inklusif terbuka, boleh pakai sistem apa aja, boleh demokrasi, boleh monarki, sama-sama dari Rum dan Romawi. Ya, monarki dari Rum, demokrasi dari Yunani. Jadi kalau orang melarang pakai demokrasi, larang juga pakai monarki. Ya. Sistem syuro itu juga pernah ada di Yunani. Intinya apa? Tidak ada sistem yang suci. Tidak ada sistem yang Nabi naskan tentang pemerintahan Islam. Oleh karenanya saya berharap Bapak Ibu semua yang ikut kajian, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, jangan lagi mau dipermainkan mengenai khilafah dalam konteks keterbatasan. Tapi khilafah dalam konteks cita-cita itu boleh saja. Ya, saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, setelahku khilafah ada khilafah Rasyidin, Al-Mahdiin. Lalu ada khilafah mereka sudah mulai tidak lagi Rasyid, tapi masih menggigit kitab dan sunnah. Tapi ada masa yang ketiga, mamlakah atau khilafah yang birah, pemerintahan otoriter. Ini zaman kita ini separuhnya begitu. Otoriternya bukan di satu negara, tapi ini sistem di alam. Dan beliau mengatakan akan muncul di akhir khilafah ala minhajin, sebuah pemerintahan yang inspired, ya, diinspirasi manhajnya sesuai dengan minhaj kenabian. Manhaj kenabian, manhaj rohani, bukan manhaj ini Bapak Ibu. Manhaj apa? Rohani. Bukan partisan, partai-partai, bukan demokrasi, bukan monarki. Ditumbuh dari kesadaran spiritual, muncul dari kesadaran rohani. Itulah khilafah Al-Imam Al-Mahdi. Makanya hari ini banyak orang ingin menyongsong itu, dan ada yang kebelanjur merasa jadi imamnya. Ya, semoga kita jika dipanjangkan umur diizinkan berjuang bersamanya. Jika tidak, semoga diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasyid Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya
yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.